Malam itu keributan terjadi antara keluarga Ima dan juga keluarga Hasan. Hasan yang bertekad untuk membawa Ima pergi bersamanya, didukung penuh oleh keluarganya. Orang tua Ima pun tak mampu melawan desakan dari keluarga Hasan. Pak Didin, mana boleh Pak Didin bersikap seperti ini? Karena anak Pak Didin itu masih istri Hasan. Jadi Hasan punya hak atas putri Bapak, kata ayah Hasan kepada ayah Ima sambil menunjuk. Ayah Ima melihat Ima yang saat itu memeluk ibunya sambil menangis. Saya minta maaf Pak, saya tahu Ima masih istri Hasan. Tetapi saya tidak bisa memaksakan putri saya untuk ikut dengan Hasan. Bisakah kita membicarakan masalah ini di dalam? Karena perkataan ayah Ima belum selesai. Ayah Hasan kembali berkata, "Mau membicarakan masalah apa lagi Pak Didin? Anakku Hasan kan hanya ingin membawa istrinya, yaitu Ima, putri Pak Didin. Karena beberapa hari lagi, anakku Hasan akan pergi keluar kota. Dia mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus di sana. Anakku Hasan akan menjadi orang yang sangat sukses. Bukankah itu adalah kabar yang baik untuk putri Bapak? Pak Didin sendiri dan juga keluarga Pak Didin. Seharusnya Pak Didin mendukung anak saya, Hasan, untuk membawa Ima ikut bersamanya keluar kota. Karena sebagai seorang istri, Ima memang seharusnya ikut suaminya kemanapun suaminya pergi." Sebelum ayah Ima mengatakan sesuatu, Ima berkata sambil menangis, "Tidak ayah, aku tidak akan mau ikut dengannya. Apalagi ikut dengannya pergi keluar kota. Aku tidak mau pergi ayah. Jika aku pergi, itu artinya aku akan semakin jauh dengan ayah dan ibu. Tolong pikirkan itu ayah. Jangan biarkan dia membawaku. Di sini saja dia memperlakukanku dengan kasar. Bagaimana ketika dia membawaku keluar kota? Tidak ada siapapun yang bisa membelaku. Tidak ada siapapun yang bisa menolongku di sana, ayah. Dia akan semakin seenaknya memperlakukanku, ayah. Tolonglah, ayah. Jangan biarkan dia membawaku pergi." Mendengar perkataan Ima, Hasan tampak marah. "Apa maksudmu, Ima? Aku berlaku kasar padamu? Sejak kapan aku berlaku kasar padamu? Aku hanya ingin kamu sebagai istri patuh pada suamimu. Itu saja. Beberapa hari lagi, aku akan pergi keluar kota. Aku yakin di sana kita akan menjadi orang sukses, Ima. Bukankah jika kita sukses, orang tuamu juga akan senang?" kata Hasan. Ima tetap menolak. Dia bersikeras untuk tidak mau ikut dengan Hasan. Hingga akhirnya keluarga Hasan pun semakin marah kepada Ima dan keluarganya. Pak Didin dan juga istrinya memutuskan untuk memanggil sesepuh ataupun beberapa keluarganya untuk membicarakan masalah Hasan dan juga Ima. Setelah mereka berkumpul, semua orang membicarakan keputusan yang harus diambil atas Ima dan juga Hasan. Meskipun keluarganya dan juga sesepuh yang ada di desa itu membujuk Ima, namun ia tetap bersikeras untuk tidak mau ikut dengan Hasan. Bahkan Ima mengancam akan mengakhiri hidupnya jika orang-orang tetap memaksanya ikut bersama dengan Hasan. Hal itu membuat Hasan dan keluarganya semakin marah kepada Ima dan juga keluarganya. Hasan kemudian nekat untuk memaksa Ima
dengan menarik tangan Ima dan ingin membawanya pergi bersamanya. Tetapi kali ini, ayah Ima yang sejak tadi berusaha mengontrol emosinya, benar-benar sudah tidak tahan melihat perlakuan Hasan. Dia pun berkata, "Hentikan Hasan, jangan perlakukan anakku seperti itu." Semua orang terlihat kaget mendengar ayah Ima dengan nada lantang seperti itu. Karena yang mereka tahu, ayah Ima orang yang sangat sabar dan tidak pernah marah. Ayah Ima melanjutkan perkataannya. "Aku, sebagai orang tuanya masih hidup Hasan. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu di hadapan kami. Di mana rasa hormatmu kepada kami, Hasan? Aku tidak akan membiarkan kamu memperlakukan putriku seperti itu." Ibu Ima pun menambahkan, "Aku tidak akan membiarkan putriku ikut denganmu, Hasan. Tidak akan. Jadi sekarang pergilah." Setelah mengatakan itu, Ibu Ima menarik Ima dan melepaskan tangan Ima dari genggaman tangan Hasan, membuat Hasan semakin marah. Hasan pun melempar beberapa barang yang ada di sekitarnya, membuat orang sangat kaget termasuk orang tuanya. Meskipun Hasan tampak begitu marah, tetapi Ima dan keluarganya tetap pada pendirian mereka, yaitu mereka tidak mengizinkan Ima untuk ikut dengan Hasan. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu di mana Hasan harus pergi keluar kota tanpa membawa Ima bersamanya. Setelah kepergian Hasan, Ima melanjutkan sekolahnya. Meskipun dia merasa sangat malu, tetapi ia buang jauh-jauh perasaan itu demi masa depannya. Saat berada di sekolah, semua teman dan juga guru-guru Ima terus memperhatikan Ima karena mereka tahu tentang pernikahan Ima. Tetapi tak sedikit dari teman-teman dan juga guru Ima yang memberikan semangat kepada Ima untuk terus berjuang meraih cita-citanya. Setelah kurang lebih 3 tahun, kini Ima duduk di bangku kelas 1 SMA. Di saat Ima baru saja keluar dari kelas, Ima tampak begitu ceria untuk pulang ke rumah bersama dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba saja, seseorang berdiri di hadapannya, dan orang itu adalah Hasan. Ima sangat kaget dengan kehadiran Hasan yang sangat tiba-tiba. Hasan berniat untuk menjemput Ima dan membawanya pulang ke rumahnya. "Ima, ayo kita pulang. Ingat, sampai saat ini kamu masih istriku." Ima dengan tegas berkata, "Tidak, aku tidak mau ikut denganmu." Hasan kemudian berjalan melangkahkan kakinya lebih dekat kepada Ima. Namun Ima yang terlihat ketakutan berjalan mundur menjauhinya. "Jangan dekati aku, Hasan. Aku bilang jangan dekati aku. Pergilah dari sini. Pergilah dari hidupku, Hasan. Tolong biarkan aku hidup tanpamu," teriak Ima pada Hasan. "Kenapa, Ima? Kenapa kamu bersikap seperti ini kepada suamimu sendiri? Apa kamu tidak malu? Lihatlah, semua orang melihat kita. Mereka semua tahu bahwa aku ini suamimu. Sekarang ayo ikuti perintahku. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu pergi bersamaku. Kita akan hidup bahagia di sana, Ima. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup tanpa diriku," jawab Hasan.
Di saat Hasan terus berusaha mengajak Ima ikut bersamanya, Ima terus menolak. Ima terus menolak dan menghindar dari Hasan yang berusaha mengajaknya, dan tiba-tiba Hasan menarik tangan Ima dan memaksanya ikut bersamanya. Ima terus berteriak meminta tolong kepada siapapun yang melihatnya. Tetapi orang-orang yang berada di situ bukannya menolong Ima, melainkan hanya melihatnya. Karena mereka tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Ima dengan Hasan. Hingga akhirnya berita tentang Hasan yang ingin membawa Ima pergi terdengar oleh keluarga Ima. Kedua orang tua Ima pun datang dan melihat kejadian itu. Lalu, apa yang terjadi ketika mereka melihat Hasan terus memaksa Ima untuk ikut bersamanya? Kedua orang tua Ima begitu marah dengan apa yang dilakukan Hasan kepada putri mereka. Ibu Ima kemudian berteriak kepada Hasan, "Hentikan Hasan, jangan lakukan itu," kata ibu Ima. Tetapi Hasan tidak mau mendengarkan perkataan ibu Ima. Dia lalu berkata, "Aku tidak akan melepaskan Ima, Bu, karena dia adalah istriku. Dia akan ikut bersamaku. Kalian orang tua Ima jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga kami." Ayah Ima lalu berkata kepada Hasan, "Baiklah Hasan, kita akan mencari jalan keluar atas masalah ini. Sekarang tolong lepaskan Ima. Nanti malam, datanglah ke rumah bersama dengan orang tuamu. Kita akan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik."